Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di Dunia Tani. Oke sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Oke, untuk di kesempatan video kali ini ya, Dunia Tani akan berbagi pengalaman tentang tanaman daun bawang ya. Oke, di tempat Dunia Tani ya. Sudah 1 minggu ini diguyur hujan teman-teman. Jadi keadaan daun bawangnya seperti ini ya, agak menguning. Tapi tenang saja teman-teman ya. Daun bawang menguning ini bukan karena penyakit ya, melainkan tanah kita terlalu lembab. Jadi suplai air itu banyak sekali, makanya daun bawang ini mengalami penguningan daun. Nah, caranya supaya bisa bertahan itu ya kita lakukan perawatan seperti ini, tuh loh. Bisa dilihat ya, kita buangi daun yang kuning, kita ambil daun yang tua. Itu langkah pertama. Oke, langkah keduanya nanti ya, setelah di pruning ini kita akan naikkan tanahnya. Mungkin untuk menaikkan tanah tidak di video kali ini ya teman-teman ya, melainkan di video selanjutnya akan saya kasih tunjuk pada teman-teman. Jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir ya. Biasanya kalau pada umumnya petani-petani itu pusing ya, menyepray dengan obat apa supaya daunnya tidak menguning gitu ya. Jadi tidak masalah teman-teman ya. Daun menguning pada tanaman daun bawang itu dipengaruhi banyak faktor ya, terutama ya faktor salah satunya dari kelembapan tanahnya terlalu tinggi. Tuh. Bisa dari pH-nya yang tidak netral ya, itu juga bisa teman-teman. Oke, tanaman tomat saya juga sudah subur sekali, baru berumur 2 minggu ya, kurang lebih 2 minggu HST teman-teman. Saya tanam di perkarangan belakang rumah. Tuh. Dan di video kemarin ya sudah Dunia Tani kasih tunjuk pada teman-teman, yaitu tanaman Dunia Tani yang ada di perkarangan terbuka, jadi tidak di perkarangan belakang rumah saja. Itu juga menggunakan metode organik, tidak ada unsur kimia yang saya masukkan pada lahan pertanian, meskipun di perkarangan belakang rumah maupun di lahan terbuka, itu tidak ada teman-teman. Murni ya, murni organik. Oke, ada yang bertanya di salah satu video Dunia Tani, yaitu tentang organik dan kimia ya. Jadi organik dan kimia ini memang beda teman-teman ya. Kalau organik itu berasal dari tumbuhan ya, dari bahan-bahan organik. Kalau kimia itu buatan ya, buatan manusia teman-teman ya. Meskipun ada ya yang dari bahan organik. Nah, pertanyaannya muncul, batu itu bahan organik apa bahan kimia Pak, itu kan ya. Kalau Dunia Tani, menurut Dunia Tani itu batu itu memang organik teman-teman ya, karena tanah juga berasal dari batu juga ya. Prosesnya lama sekali ya untuk menjadi tanah. Batu itu terkikis oleh air hujan ya, banyak faktornya. Kalau masalah batu itu menjadi tanah. Nah, kita ambil ya daun yang tua ini supaya apa, nanti tidak menguning teman-teman. Ini adalah perawatan daun bawang yang sangat simpel, jadi jangan pusing, jangan khawatir ya. Kita ambilin yang tua-tua saja. Memang udah banyak, ini awalnya hanya satu rumpun teman-teman, tapi sekarang sudah menjadi banyak sekali. Tuh seperti ini ya, banyak sekali. Kalau yang banyak ini sudah berumur lama teman-teman, 2 bulan lebih. Kalau yang di polybag itu baru berumur 1 bulan kurang ya. Sama yang kecil-kecil ini yang saya bagikan pada video kemarin itu umurnya baru 1 bulan kurang, yang kecil-kecil teman-teman. Nah, seperti biasa ya, Dunia Tani selalu menggunakan mulsa dari gulma, dari bahan organik ya, tidak menggunakan mulsa plastik. Nah, kalau ditanya bagaimana Pak dengan medianya, medianya biasa ya, tidak menggunakan
campuran apapun, hanya tanah biasa saja ya. Cuman istimewanya Dunia Tani sebelum ditanami ini dulu itu menggunakan tanaman orok-orok untuk pembenah tanahnya, untuk menambah unsur hara nitrogennya itu dari tanaman orok-orok. Kalau tidak ada tanaman orok-orok dengan apa Pak? Itu kan. Jadi bisa dengan menggunakan kacang tanah. Kita tanami kacang tanah dulu ya. Nanti kalau kita panen, kacang tanahnya kita ambil, untuk daunnya kita kembalikan lagi ke tanah ya. Tuh. Boleh juga menggunakan tumbuhan kacang hijau ataupun kacang edamame, kalau orang Jepang ngomong itu edamame. Nah itu bisa, itu kacang kedelai teman-teman ya, edamame itu. Oke, boleh menggunakan itu sebelum kita tanam tanaman seperti jagung, seperti padi juga bisa ya. Apalagi sayur-sayuran seperti ini kan tidak menggunakan unsur hara yang sangat tinggi ya teman-teman ya. Untuk tanaman healthy seperti sawi itu tidak menggunakan unsur hara yang tinggi. Beda dengan bawang merah. Kalau bawang merah memang dia harus menggunakan unsur hara yang sangat tinggi karena yang diambil umbinya. Nah kebanyakan untuk tanaman bawang merah, setelah ditanami bawang merah kita tanam bawang merah lagi tidak bisa teman-teman ya. Kebanyakan begitu karena unsur haranya sudah habis diserap oleh umbi bawang merah. Nah caranya itu sangat mudah sekali teman-teman. Kita tambahkan abu dapur ya, abu bakaran kayu ya. Setelah itu bahan organik bisa menggunakan kohe, bisa, tapi dengan catatan jangan kohe yang mentah ya. Istilah mentah itu baru belum diproses, belum mengalami dekomposisi ya. Karena banyak sekali teman-teman biasanya langsung menggunakan kohenya itu tidak diproses dulu. Tuh. Ini cukup lumayan ya. Jadi kita tidak, kalau bikin gorengan itu tidak beli daun-daunan ya, seperti daun kucai itu tidak beli. Dunia Tani juga menanam daun kucai teman-teman ya. Oke, ini tanaman sawi ya. Dunia Tani berumur 2 minggu kurang seperti ini ya. Selalu gemoy teman-teman ya. Kalau menanam sawi itu selalu gemoy. Ya seperti yang saya bilang di awal video ya, sawi maupun daun bawang itu tidak menggunakan unsur hara yang tinggi. Tomat pun juga begitu, sebenarnya tidak menggunakan unsur hara yang tinggi ya. Tuh. Oke, untuk tanaman tomat ya, gimana caranya perawatan tomat, cara supaya tanam tomat itu menjadi subur, buahnya besar. Nanti simak saja di video selanjutnya teman-teman ya. Nanti akan saya bagikan pengalaman Dunia Tani menanam tomatnya seperti apa. Dan untuk lahan di 10 kali 5 meter di video kemarin ya, Dunia Tani sudah tanam berbagai macam seperti sawi, kalau sawi tidak teman-teman ya, menanam kangkung sama kacang panjang ya, juga cabai di situ. Nah, dan beberapa hari yang lalu Dunia Tani menanam yaitu mentimun teman-teman ya. Mentimun saya tanam di situ, mudah-mudahan sudah tumbuh ya. Nanti akan saya kasih tunjuk pada teman-teman karena juga sudah beberapa hari saya tidak tengok ya, tidak saya lihat seperti apa keadaannya ya. Itu juga murni tidak menggunakan pupuk dasar, tidak menggunakan kimia, murni ya teman-teman ya. Tuh. Oke. Dari sini bisa paham ya, bisa mengerti dan bisa mengambil titik poin pada video kali ini dan sisi positifnya teman-teman ya. Intinya di sini tidak mengajari teman-teman Dunia Tani, berbagi pengalaman dan berbagi metode bertani yang sangat simpel, sederhana, tapi hasilnya memuaskan. Jadi itu ya, poinnya apa Pak? Poinnya adalah perawatan daun bawang. Nah, daun bawang ini dibedakan jadi dua teman-teman ya.
daun bawang itu hanya diambil daunnya. Kalau bawang daun itu biasanya panenannya itu dengan batangnya. Bedanya di situ ya teman-teman ya. Oke, di tempat teman-teman maupun sahabat tani gimana keadaannya, sudah mulai turun hujan apa belum ya? Kalau di tempat punya tani untuk saat ini sudah 1 minggu ini hujan terus teman-teman ya. Karena itu tanaman dunia tani daun bawang itu mengalami penguningan daun. Memang sebenarnya sudah waktunya ya dunia tani memasukkan pupuk, yaitu abu dapur, abu bakaran kayu. Karena musim hujan dunia tani biasanya memakainya itu saja teman-teman, tidak lebih. POC juga ya, POC juga memakai, cuman tidak seperti di musim kemarau, lebih banyakkan dengan abu bakaran kayu. Tuh. Oke, dari sini paham ya? Ya, jadi banyak sekali dunia tani sudah berbagi pengalaman, berbagi metode ya, cara bertani simpel, sederhana, secara organik. Ya, di video-video sebelumnya dari awal persiapan lahannya seperti apa itu sudah dunia tani kasih tunjuk pada teman-teman. Bagi teman-teman yang baru menemukan video kali ini ya, boleh disimak ya video yang awal 3 bulan sampai 4 bulan yang lalu ya. Tuh, jadi seperti ini teman-teman keadaannya. Dan yang kecil ini baru ditanam, berumur sekitar 1 bulan kurang ya, sudah mulai ada kehidupannya teman-teman ya, sudah mulai gimul-gimul. Dan pinggirnya saya ini ya, tupang sari dengan sawi ya teman-teman, lumayan ya. Jadi ini memang bisa menjadi solusi bagi warga perkotaan yang mempunyai lahan perkarangan belum dimanfaatkan, boleh dimanfaatkan seperti ini ya teman-teman. Bisa menghemat biaya pengeluaran konsumsi keluarga itu loh. Jadi kita tidak perlu beli sayur teman-teman, kita tanam sendiri bisa. Oke, kedepannya juga saya dunia tani akan menanam yaitu jagung ya, karena sudah memasuki ada hujan teman-teman ya. Kenapa tidak menanam padi Pak ya? Karena di sini tempatnya itu kurang bagus ya untuk menanam padi teman-teman ya. Jadi kita tanam jagung saja, jagung manis ya utama, bukan jagung hibrida teman-teman, jagung manis. Oke, intinya di sini apa? Memanfaatkan lahan perkarangan itu menjadi produktif. Produktif dari segi apa Pak? Dari segi bukan hasilnya ya, tapi produktif memanfaatkan perkarangan di belakang rumah. Boleh teman-teman juga menanam di teras maupun di depan rumah ya. Yang penting intinya kita manfaatkan. Oke, ini yang sudah tua sekali, ini sudah lama saya cabut teman-teman, nanti akan saya bibit di rotasi kedepannya ya, itu akan saya tanam lagi. Kita simpan dulu, kita jemur dulu teman-teman ya, agar ada umbinya. Oke, ini hasilnya teman-teman ya. Jadi ini berumbi teman-teman ya, untuk daun bawang ini seperti bawang merah juga ya, cuman kecil. Ini kalau kita jemur nanti ada umbinya teman-teman. Tuh, seperti ini. Oke, itu saja saya bagikan ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri video kali ini. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.